Tolong dilihat. Kemudian mengestimasi biaya bangunan tambahan dan penyusutan, jumlahkan biaya reproduksi atau biaya pengganti terdepresiasi dari bangunan utama, tambahan dan semua pengembangan lainnya. Jadi ada yang disebut dengan bangunan utama, ada SPL, sarana pelengkap lainnya. Begini, kalau misalnya kita melakukan penilaian rumah tinggal, SPL-nya apa? Misalnya pagar, kalau memang ada pagarnya. Tapi pagarnya jangan pagar tanaman terus dinilai ya. Nah, apalagi tanaman makan pagar, itu jangan. Ya, nggak boleh ya. Karena kalau namanya tanaman makan pagar, itu berarti tanamannya kurang kerjaan. Ya. Nah, kemudian tambahkan dengan nilai tanah. Ya, sudah. Jadi kalau yang disebut SPL tadi, sarana pelengkap lainnya, yaitu tadi pagar. Misalnya kita nilai itu rumah mewah, misalnya ada pos satpamnya, berarti pos satpamnya itu kita nilai sebagai SPL. Sebentar. Mas Jul, ketua kelas, ini kalau di WAD ini jadwal Zoom itu maksimal berapa jam? Ada ketentuan enggak? Nggak ada sih Pak, setahu saya. Oh, nggak ada ya? Ya, sampai jam mata, pokoknya sampai jam mata kuliahnya selesai. Oke, ya karena kalau di UGM itu ada beberapa kampus menerapkan maksimal 60 menit. Karena makanya videonya harus on terus. Jadi kalau di UGM tuh video harus on terus, maksimal kuliah 60 menit, nggak boleh lebih dari 60 menit. Karena ya udah bubar pasti konsentrasi. Ya, pokoknya kalau kita ini ya sudahlah, saya tak teruskan sedikit, terus kita nanti off-kan. Apa namanya, kita cukupkan sampai pertemuan untuk hari ini. Kalau memang nggak ada aturan di UAD ya apa boleh buat. Nah, kemudian komponen-komponen penilaian. Satu, nilai tanah. Nilai tanah itu kita menggunakan pendekatan perbandingan penjualan, berarti kita mencari data perbanding. Kemudian ada alokasi. Alokasi itu kita alokasikan bentuknya, tempatnya seperti apa. Kemudian ekstraksi, kita ekstrak, maksudnya ekstrak itu apa? Misalnya tanahnya panjang sekali, ukuran mungkin 10 kali 200 meter gitu kan, itu kita ekstrak. Kemudian analisis pembagian bangunan, itu kalau kita mengeluarkan bangunannya untuk mengetahui tanah. Itu komponen penilaian di dalam pendekatan biaya. Nah, biaya reproduksi itu adalah replika bangunan dengan material standar konstruksi yang sama. Tolong kalian jangan bingung, jangan confused. Kita melakukan penilaian misalnya, saya nggak tahu, kalian belum pernah ke kantor saya mungkin, ada yang belum, ada yang sudah, mungkin nggak tahu saya. Seperti kantor saya nih, kantor saya ini kan sebenarnya rumah sebenarnya, tapi saya jadikan kantor. Nah, pada saat misalnya kita nilai rumah kantor saya ini, yang kita nilai adalah kantor saya ini, gitu loh. Jangan terbagi terpusat dengan kita menilai bangunan tempat lain, tidak. Ya. Jadi sesuai dengan yang kita nilai. Berarti apa? Objek penilaian. Replika bangunan dengan material, standar konstruksi yang sama, dan kualitas pekerja yang sama, dengan mempertimbangkan segala kekurangan dan kelebihan dan tingkat keusangan. Kalau biaya pengganti, bangunan pengganti dengan kegunaan, ukuran, dan desain yang sama dengan menggunakan material standar dan tata letak yang sekarang. Ya. Jadi itu perbedaan antara reproduksi cost sama replacement cost. Kemudian tipe-tipe biaya, ada biaya langsung dan tidak langsung, ini saya skip saja, nggak saya sulit detailkan. Kemudian penyusutan. Penyusutan itu perbedaan biaya pembuatan baru atau penggantian dengan nilai pasar. Ya, kok penggantan? Ya. Jadi perbedaan biaya pembuatan baru ya, atau dengan nilai pasar. Jadi berapa misalnya seperti kantor saya ini, berapa biaya buat barunya? Ini kan kantor saya ini kurang lebih sekitar 8 tahun ya kalau nggak salah. 8 tahun apa 10 tahun ya, saya lupa. Kalau nggak 8 tahun, 10 tahun. Nah, kalau dibangun baru, berapa biayanya? Nah, kemudian biaya depresiasinya berapa? Mendepresiasikan itulah mengkondisikan sehingga jadi 8 tahun berkurangnya. Nah, itulah. Kemudian indikasi nilai akhir dan keuntungan pengembang. Ya, ini kalau kita
template di kertas kerjanya pasti ada di masing-masing KJPP. Nah, ini sumber data, agen, toko bahan bangunan, kontraktor, kantor. Ya, ini sumber-sumber data yang kita bisa ambil ya. Kebanyakan yang paling sering itu justru kalau saya itu tanya ke mandor. Saya paling sering. Saya tanya ke mandor-mandor bangunan. Mereka datanya lebih valid. Maksudnya lebih valid karena mereka turun ke lapangan dan mereka menghitung sendiri gitu. Tapi itu silahkan jadi referensi saja. Nah, pendekatan penilaian, di bawahnya ada pendekatan penilaian, ada 3, pasar, income atau pendapatan, cost atau biaya. Pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, pendekatan biaya. Di bawah pendekatan ada namanya metode. Nah, metode di dalam pendekatan biaya itu ada 4. 1, menghitung biaya reproduksi atau penggantian baru. Survei quantity. Survei quantity ini bahasa mudahnya adalah, saya nggak usah jelaskan, nggak usah baca, karena kalau saya baca nanti kalian juga ikut-ikutan membaca. Intinya adalah detil. Ya. Detilnya gimana? Kalau bangun rumah, itu harus dihitung semuanya, berapa pasirnya, berapa batunya, berapa semennya, berapa tiangnya, ya. Intinya itu adalah detil per item aktivitas. Misalnya pondasi, kita hitung berapa biaya pondasinya itu, mulai dari pasir, semen, batunya, sekian unit, sekian meter kubik, nah, ya. Intinya itu detil. Jadi, tapi karena saya UAS-nya bukan menjawab pertanyaan, kalau UAS-nya itu menjawab pertanyaan, coba sebutkan apa yang dimaksud metode survei quantity. Terus ada dari kalian yang menjawab, detil Pak, itu sudah saya anggap luar biasa. Berarti nyimak. Nah, kalau ditambah, detil Pak, contohnya kalau membuat struktur bangunan pondasi, maka harus dihitung berapa banyaknya batu, meter kubik, berapa semen, berapa pasir, nah itu berarti lebih nyimak lagi. Nggak usah dijelaskan, metode perhitungan biaya dengan acuan daftar kuantitas, itu malah ya hafalan saja, tidak paham makna. Tapi karena UAS kalian merupakan bagian tugas dari penilaian, jadi nggak usah dihafal. Justru kalian harus simak penjelasan saya selama kuliah. Kalau nggak nyimak, ya sudahlah. Silakan bingung sendiri bikin tugasnya. Kemudian metode unit terpasang. Jadi kalau metode unit terpasang itu persatuan pekerjaan, struktur misalnya, pondasi gitu, ya, dinding, atap. Nah, jadi per unit pekerjaan dia. Kemudian metode meter persegi, square method. Kalau meter persegi ini biaya membangun per meter square. Nah, berapa? Itu ada standarnya, rumah menengah, rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah. Ya, ada standar. Kemudian metode indeks. Metode indeks itu menghitung biaya pada saat dibangun, misalnya bangunan rumah tinggal dibangun tahun 2010, berarti sudah 10 tahun yang lalu. Nah, kita lihat indeks di tahun 2010 berapa. Kemudian karena kita menilai sekarang, indeks sekarang berapa? Lihat indeksnya di mana? Di Economagic. Ya. Nggak tahu Economagic, ya berarti, aduh, gawat kalian. Bukan dunia maya berarti ilmunya ya. Ya, lihatnya di Economagic. Nah, ini saya jelaskan. Metode survei kuantitas. Nih, detil ya. Tanah dan pondasi tadi saya bilang kan, struktur, pondasi, urukan pasir sekian meter kubik, harga satuan sekian, jumlah sekian. Ya, kemudian pondasi 1:7, besi, rabat beton 1:7. Maksudnya 1:7 itu apa? Ya, 1 semen, 7 pasir. Ya, tambah kerikil. Kalau misalnya untuk pondasinya, ya.
Kemudian pekerjaan struktur, backing kolom luasnya berapa meter persegi, terus besi yang butuhnya berapa. Nah, ini terus terang ini, saya pun harus belajar banyak ini. Kenapa? Karena basic saya bukan orang teknik. Ya. Ini kalau yang disuruh buat begini anak STM, STM itu apa sekarang? SMK ya? Ya, SMA, STM lah saya tahunya STM. Kalau disuruh anak STM, STM bangunan, mereka jago buat ini. Tapi untuk rumah-rumah tinggal, kalau untuk kayak bangunan high rise gitu, bangunan tinggi, kayaknya ya anak teknik sipil lah, S1 lah ya. Tapi kalau untuk bangunan rumah tinggal saja, saya pikir anak STM bisa. Kemudian pekerjaan dinding, ada batu bata, plesteran, acian, ya ini silakan dibaca sendiri, saya nggak menjelaskan. Intinya itu adalah kita mendetilkan ya, pekerjaan dari masing-masing jenis atau unit bangunan. Ketemulah misalnya harganya 18 juta, ya. Jadi di sini disebutkan ada profit total dan lain sebagainya. Nah, metode unit terpasang ini biaya membangun dihitung berdasarkan persatuan unit komponen. Ya, jadi seperti misalnya pondasi. Pondasi ini tidak detail ya. Ini apa namanya? Cuman unitnya saja. Pondasinya habis berapa meter persegi, biayanya berapa, struktur berapa. Tapi sebenarnya metode unit terpasang ini itu apa namanya? Gambaran besar dari metode survei quantity. Ya. Kemudian struktur, dinding, pintu, jendela, atap, plafon, ya itu. Nah, kemudian jumlah keseluruhannya berapa. Nah, kalau dengan meter square, itu metode ini biaya per meter persegi bangunan telah diketahui. Untuk mendapatkan nilai bangunan dilakukan dengan cara mengalihkan luas bangunan. Jadi kalau ini kita sudah tahu dulu berapa biaya per meter perseginya, tinggal kita kali dengan luas. Ya, ini contohnya. Jadi rumah tinggal berlantai 1 spek sebagai berikut ya. Ya silakan baca. Nanti filenya ketua kelas nanti minta saya ya, nanti saya share. Ya. Jadi ini spesifikasi dari rumah tinggal. Luas bangunan 250 meter. Biaya pengganti baru, karena ini rumahnya rumah baru, maka 2.800.000. Kalau ditanya berapa nilai bangunan, tinggal dikalikan 250 kali 2.800.000. Beres. Bangunan yang akan dinilai. Slide sebelumnya tadi, ini adalah rumah yang kita punya pembandingnya, ya. Lantai 1. Ini yang akan dinilai. Yang akan dinilai itu bangunan yang akan dinilai dengan spesifikasi sebagai berikut. Beton bertulang, pasangan batu plester, marmer, dan lain sebagainya. Perhitungannya lantai keramik dan marmer itu selisihnya 100.000 per meter, langit-langit itu triplex dan gipsum, karena yang kita nilai ini gipsum, yang pembandingnya tadi triplek, maka selisihnya kurang lebih 775.000. Kemudian kuda-kuda yang kita nilai itu kayu camper, yang pembanding itu kayu Borneo, maka selisihnya 50.000. Jadi selisih totalnya antar masing-masing unit tadi itu kurang lebih sekitar 225.000 per meter square. Jadi nilai bangunan baru dari bangunan yang dinilai itu nilai pembanding 2.800.000 ditambah 225 maka menjadi 3 juta. Ya. Luas bangunan 290 tinggal dikalikan, selesai. Ya, ini metode indeks saya baca sendiri saja. Maksud saya ini hampir tidak kita pakai untuk bangunan. Tapi kalau untuk mesin ini sering dipakai. Ya. Kenapa? Karena mesin ya berapa tahun yang lalu jadi digunakan. Ya, ini silakan baca sendiri.
Penyusutan nanti saya pertemuan yang akan datang saya bahas. Oke, untuk tugasnya sudah bisa dipahami atau masih bingung? Saya Pak, Ya, silakan. Siapa? Zulkifli Pak. Oh ya, Mas Jul, silakan. Itu yang dinilai itu tanah dan bangunannya apa salah satu Pak? Tanah dan bangunan, rumah tinggal. Saya bilang tadi kan, tempat kalian tinggal saja. Siap. Kalau misalnya tadi satu kos misalnya berdua, ini saya lihat ada beberapa di layar video ini. Tadi saya perhatikan ada mahasiswa mulai dari awal sampai hari ini, sampai mau habis pertemuan ini videonya nggak pernah aktif ini, saya nggak tahu kenapa. Mohon diaktifkan ya videonya ya. Jadi kalau ini saya lihat di video ini ada 2 orang, bahkan ada 3 orang tadi. Entah mahasiswa semua, entah diajak teman-teman biar berani gitu, karena takut kuliah sendiri gitu kan. Padahal kuliahnya di dalam kamar kos gitu. Tapi diajak anak-anak kosnya biar ngelihat juga. Ini lihat itu ada Pak Yos ngajar gitu. Ayo kita lihat gitu kan. Nah, saya GR saja. Nah, kalau ada misalnya satu kos itu berdua, hanya boleh satu yang dipakai. Satu lagi harus pakai cari objek lain. Nah, paham? Ya, cari objek lain. Nggak boleh sama. Emangnya Bapak tahu? Ya tahulah, nanti harus dilengkapi dengan foto-foto. Ya, bagaimana cara motonya nanti saya jelaskan. Nah, apalagi? Ini semoga kalian pada saat tamat selesai kuliah saya ini, minimal kalian sudah tahu bagaimana cara menilai, gitu ya. Ya, itu yang saya harapkan, target saya. Jadi mana tahu ada mau melamar nanti ke KJPP yang lain, ya nggak tek banget lah gitu, tahu. Ya, jadi di foto, nggak boleh nggak ada foto ya, tugasnya nanti ada foto. Dah, jelas ya, Mas Zulkifli ya? Nanti kalau yang satu kosnya kebetulan berdua, mau nggak mau harus cari tempat lain satu lagi. Ya home pimpa lah, silakan. Siapa yang pakai kosnya? Ya. Ya, logika saya kenapa saya paksa rumah tinggal, karena tadi saya berpikirnya adalah kalian tuh masih di kampung masing-masing. Ya kalau orang Jogja ya di Jogja kan gitu ya. Kalau orang Sumatera ya di Sumatera, orang Kalimantan ya di Kalimantan gitu loh. Ternyata ada yang itu tadi, bosan di rumah balik ke Jogja diam-diam. Walaupun kampus tutup gitu loh. Ya kan? Kampus UGM aja tutup, kampus UI tutup, semua tutup. Belum ada kampus yang buka. Tapi ya karena bosan di rumah. Sudah? Jelas ya, Mas Jul ya? Jelas Pak. Terima kasih Oke. Pak. Kalau tidak ada lagi untuk pertemuan ini, nanti saya cukupkan dulu sampai di sini. Ini saya masih masih menerima dari ruang tunggu sampai saat ini. Pertemuan yang akan datang 20 menit saya nggak accept lagi, kecuali memang itu rejoin ya. Rejoin silakan chat saya. Ya kalau nggak enak chat saya, silakan minta tolong ketua kelas untuk chat. Ya, tapi harus jujur ya. Kalau nggak jujur sama saya juga nggak ada masalah. Hitung-hitungannya sama yang di atas kok nanti, gitu ya. Jadi ya kalau memang terlambat 20 menit, sebenarnya 20 menit itu udah kelewatan. Sejak saya on ya, jadi kalau bukan sejak jadwal yang kita tentukan. Karena sebenarnya tinggal join aja pakai HP sekarang udah bisa. Ya. Jadi saya tidak menerima alasan-alasan yang aneh-aneh ya. Tapi Pak saya rejoin tadi off ya biasa, internet biasa itu masih saya maklumi. Tapi kalau benar-benar terlambat saya nggak accept lagi. Oke ya. Baik, itu pendekatan pendapatan. Jadi kalau dapat saya simpulkan, pendekatan pendapatan itu merupakan hierarki paling bawah dari pendekatan penilaian, pasar, income, biaya. Ya, pendekatan biaya itu paling bawah. Tetapi paling sering digunakan, kenapa? Karena kalau kita menggunakan pendekatan pasar, itu harus sebanding. Ya,
dengan pembandingnya. Yang kedua, kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan, maka aset yang kita nilai itu adalah aset yang menghasilkan. Nah, kalau tidak, ya berarti mau tidak mau kita menggunakan pendekatan biaya. Tapi pendekatan biaya ini sebenarnya bukan mudah, tapi sering dilakukan. Apa boleh buat gitu. Tapi itu bukan mudah. Ya, itu yang dapat saya simpulkan. Kemudian metode ada 4, metode survei quantity, metode unit terpasang, metode meter square, sama metode indeks. Ya. Nah, biasanya ini yang sering kita gunakan adalah gabungan metode survei quantity dan meter square. Ya, itu yang dapat saya jelaskan. Oh ya, sebelum ini saya juga mau menggambarkan kepada kalian bagaimana kondisi yang atau kita sebut dengan rumah-rumah itu. Ya, nanti akan saya share materinya melalui ketua kelas. Ini bisa dilihat, Mas Jul? Ya, kalau yang pakai HP ya silakanlah di zoom gitu ya, karena pasti layarnya kecil. Kalau pakai laptop, saya pikir sudah terlihat ini. Ya, oke ya. Nah, elemen bangunan pondasi. Jadi yang kita sebut dengan rumah tinggal. Coba kalian lihat rumah kalian sendiri saat ini. Kalau rumah mewah, itu definisinya pasti 2 lantai. Menggunakan pondasi dangkal dengan pondasi tapak dan sloof dengan mutu beton tinggi, K300. Dan sebagian kecil menggunakan pondasi batu kali. Berarti kalau kita menggunakan beton tinggi, itu setara dengan K300, maka masuk kategori rumah mewah. Kalau rumah menengah, itu pondasi dangkal, kalau mutu betonnya itu 225. K225 itu maksudnya kalau nggak salah 225 kilo per meter square, kalau nggak salah ya. Dan sebagian kecil menggunakan pondasi batu kali. Nah, kalau rumah sederhana, itu ya pondasinya batu kali. Dan sloof ya, dengan mutu beton rendah, K175. Dikombinasi dengan pasangan batu kosong. Ya. Ini yang saya perlu jelaskan, dinding. Ini. Kalau rumah kalian itu mewah, maksudnya cat dan lain sebagainya macamnya bagus, tapi kalau dindingnya dinding batako, ya, di semen, di plester, terus dilapisi cat ketinggian dinding 2,8 kurang, maka masuklah kategori rumah sederhana. Nah, Pak, gimana Pak kalau di dalam penilaian kan nggak mungkin Pak kita bongkar dinding orang Pak untuk bisa tahu apakah itu batako, apakah itu bata merah, atau itu bata ringan. Nah, ini yang perlu kalian tanyakan harusnya. Kalau dalam kita penilaian, dinding itu apa kita harus bongkar? Ya tidak. Kita dari lihat bangunan saja sudah tahu yang pertama. Yang kedua, kita ini bukan dukun ya, maksudnya bisa melihat apa yang tidak terlihat gitu, bukan. Kita harus tanya ke pemilik. Kalau memang nggak tahu, nggak apa-apa. Misalnya kita tanyakan, Pak, ini dindingnya batu ringan, batu bata ringan atau batako gitu misalnya. Oh, ini bata ringan, ya sudah selesai. Karena apa? Karena di setiap penugasan itu disertai dengan lembar konfirmasi. Ya. Jadi semua data yang diberikan oleh klien itu dianggap benar. Ya. Jadi data apapun yang diberikannya termasuk data lisan tadi itu dianggap benar. Ya kalau dia bohong ya sudah, itu urusannya dia gitu. Ya, tapi yang penting dianggap benar. Ya. Ini definisi rumah tinggal mewah, menengah, sederhana ya. Ini saya nggak usah bacakan satu persatu. Ini dari web MAPI, nanti saya akan berikan kepada kalian sebagai modal untuk melakukan tugas nantinya. Ya. Oke.
Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silakan raise hand di kolom partisipan itu, silakan kalau mau ingin bertanya. Tidak ada? Ya, ada? Ya, silakan, Mas Jul. Ini apa namanya? Sebelum Bapak screenshot ini, tadi ada satu teman yang izin, katanya lagi ikut debat apa tadi? Debat kusir. Masih ikut lomba debat, Pak, lomba debat. Ya, saya makanya saya katakan, mungkin Mas Jul udah tahu watak saya dari semester kemarin ya, hukum properti. Saya sebenarnya kalau yang kegiatan di luar wajib itu saya tidak melarang, silakan. Tapi ya rugi sendiri. Ya, ini maksudnya ini yang wajibnya kan kuliah. Kalian itu kan tugasnya kuliah, wajibnya. Sunnahnya itu silakan mau ikut debat kayak mau ikut organisasi kayak mau ikut apa silakan, saya tidak larang. Tapi ya itu tadi, silakan kalian rugi sendiri. Saya nggak ada masalah dengan itu. Kalau mau absen ya silakan. Saya nggak ambil apa namanya, ambil menjadi suatu masalah. Nggak ada masalah. Silakan, tapi kalian rugi sendiri. Karena saya semester ini karena ada kebiasaan Zoom, saya lebih banyak menjelaskan melalui Zoom. Silakan kita mau tanya jawab. Nanti kalau ada waktu, ya saya sudah siapkan papan tulis di kantor saya. Karena efek ngajar kemarin, jadi saya bisa nulis, nanti saya tulis misalnya begini, saya tulis begini gitu. Silakan nanti kalian lihat. Tapi di sini nggak ada, di luar ruangan kantor saya. Jadi silakan kalau mau izin ya apa boleh buat, saya juga nggak bisa melarang, tapi itu kalian rugi sendiri. Kalau nggak menyimak ya juga silakan rugi sendiri. Tugasnya kalau nggak bagus ya apa boleh buat, nilainya rendah. Kalau tugasnya bagus ya nilainya tinggi, itu saja. Ya, gitu ya, Mas Jul ya. Oke. Terus ya yang kedua, saya baru dapat balasan WA dari Pak Rifki, katanya untuk presensi tetap pakai nama Bu Us, Pak. Oh ya, oke. Berarti ini diumumkan ya juga di grupnya. Ini saya umumkan sekarang. Nanti Mas Jul silakan juga umumkan di grup kelasnya. Untuk presensi tetap menggunakan nama Bu Uswatun, karena memang nama saya kan nggak di-set dari awal, jadi mungkin tidak ada nama saya. Silakan pakai tetap nama dosennya, nama Bu Uswatun ya, jadi nggak ada masalah. Silakan yang enak-enak saja. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan kita pertama ini. Saya sebenarnya senang Zoom ini sekarang ini, jadi saya justru malah malas ke kampus sekarang, karena waktunya relatif saya lebih bisa mengatur gitu loh. Nah, cuman mahasiswanya kadang-kadang nih banyak alasan gitu. Ya apa boleh buat. Kalau saya nggak bisa, itu tadi saya jelaskan lagi, saya ulangi lagi, saya ini orangnya sedikit cerewet, mengulang-ulang. Kalau saya keluar kota dan lain sebagainya, mungkin dari pagi sampai sore saya nggak bisa, nanti kita kuliah malam. Ya, nggak ada alasan zaman new normal ini, oh nggak bisa Pak kuliah malam, nggak ada alasan itu sebenarnya sekarang. Sekarang siapapun, kapanpun, tapi ini justru menjadi beban terus terang. Ya, maksud saya pun di luaran itu hampir tiap hari, bahkan dari bulan April kemarin sampai bulan Juli, itu saya tiap hari itu kerjaannya Zoom terus, sampai saya makanya enak lihat Zoom nih. Tapi mulai September sudah saya agak kurangi, ya sekarang sudah hanya untuk kegiatan kuliah saja. Sama aktivitas atau seminar-seminar atau workshop yang penting saya ikuti. Kalau tidak ada ya sudah saya nggak ikutin lagi. Ya, jadi kalau kalian nggak mau ikuti silahkan. Tadi mahasiswa saya lihat ada beberapa orang yang mulai dari awal sampai sekarang itu videonya nggak aktif, nanti tolong diaktifkan ya. Kalau kuliah saya lihat sekali-sekali saja. Saya nggak lihat terus videonya, nggak itu kerjaan saya juga. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Apa namanya? Kalau ada pertanyaan, silakan melewati ketua kelas ya. Dan tidak ada masalah. Silakan saya jawab kalau saya ada waktu atau pada saat kita seperti ini pertemuan.
Terima kasih. Tugasnya, penjelasannya tidak saya jelaskan detail di satu waktu. Jadi pertemuan ini saya jelaskan sedikit, pertemuan depan saya jelaskan sedikit. Jadi yang kalau nggak ngikutin kuliah, pasti nggak paham tugasnya apa. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebentar dulu, saya mau tak screenshot dulu. Saya mau kasih bukti ke Pak Rifki, kalau saya juga sudah melakukan kuliah gitu ya. Ini mukanya kok pada muka-muka sedih begini, saya kasihan ini. Udah makan kalian belum ini? Kayaknya belum makan ini. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih sudah saya screenshot semuanya, 3 slide-nya. Kita hadir hari ini 41 orang, berarti ini sudah tercatat, sudah ter-screenshot. Ada 6 orang yang tidak hadir. Apakah itu keluar karena sinyal atau memang nggak ikut dari awal? Saya wallahu alam, terserah. Tapi saya laporkan ke Pak Rifki, pada saat penutupan kelas, 41 orang yang hadir, 40, termasuk saya 41. Jadi 40 orang yang hadir, 7 orang tidak hadir berbagai sebab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, terima kasih. Nanti jadwal yang berikutnya saya share ke Mas Jul ya. Siap. Baik, Pak. Yo, makasih. Saya end meeting all.